Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara destinasi untuk kami, saya Aminah dan juga Pak Didi dalam konsep inti budaya positif. Saya minta terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Terutama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tatang Edi Putra SPD yang juga oleh Bapak Muhammad sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di sini yang sudah berkesempatan menghadiri acara kami di sini, dan juga teman-teman semuanya yang kami banggakan. Mohon izin untuk membuka acara ini, mari kita mengucapkan berdoa dulu dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Baik Bapak Ibu, hari ini saya Aminah selaku CGP Angkatan 11 dan juga Bapak Idin Samsudin sebagai CGP Angkatan 11 akan memaparkan materi tentang disiplin positif ya. Ini adalah suatu aksi nyata atau destinasi yang kami lakukan sebagai tugas dari calon guru keras Angkatan 11. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Bapak Idin. Silakan Bapak Idin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sebelum masuk ke materi mungkin saya pantun sedikit ya Bapak Ibu. Kecil ini pulang-pulangnya puji bahagia. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mampir di sini. Mudah-mudahan selalu bahagia. Baik, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini berada di ruang
positif. Kemudian juga saya ucapkan pada yang terhormat Bapak Kemar selaku wakil daripada kesiswaan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah kita yang kebetulan mungkin ada kegiatan, dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah mampir dalam sebuah diskusi kali ini. Baik, mungkin Bapak Ibu saya langsung saja ya, karena mungkin nanti konsep lebih mendalamnya lagi akan dipaparkan oleh Bapak sambil kita nanti ada praktik ya Bapak Ibu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Baik, di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Slide selanjutnya Pak. Baik, ini kita mulai ke pemahaman yang pertama ya Bapak Ibu, mungkin boleh disimak di slide di depan tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ada yang sudah tahu mungkin profil pelajar Pancasila ya. Salah satu diantaranya adalah kendaraan kritis, kemudian juga mandiri, berkementerian global, bergotong royong, kreatif, dan tentunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan alhamdulillah memang di sekolah kita pun sudah ada ya dalam penerapan P5 ini, bahkan kita juga sudah melakukan yang namanya panen karya ataupun kegiatan di kegiatan akhir semester biasanya ya. Ada kegiatan workshop dan sebagainya. Kemudian dilanjut dua. Nah ini tentang miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin yang sudah kita ketahui bahwa ketika di kelas tanpa sadar kita itu menjadi dominan ya di ruang kelas, sehingga pada kesempatannya murid jarang sekali memaparkan pendapatnya ya, walaupun tidak terasa ya ketika kita menerangkan, menjelaskan itu karena kita asik gitu ya, padahal mungkin itu ada ilusi daripada teori kontrol ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematahkan karakter. Bapak Ibu di ruang CKP ini kita diajarkan bahwa dalam memberikan suatu sanksi atau apapun kepada siswa itu sebenarnya tidak dianjurkan. Yang ada mungkin tadi ada yang tidak telah dan kesepakatan kelas yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Bu A. Selanjutnya ilusi bahwa perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin bukan hanya di ruang kelas ya, kita di ruang di rumah, kadang kepada anak kita atau orang-orang di luar kita kadang dalam mengatur atau dalam mendidik gitu ya, kadang ada nilai-nilai bahwa orang dewasa itu berhak, padahal mereka yang kecil-kecil punya ya anak-anak punya hak tersendiri gitu kan. Selanjutnya adalah ini kemudian selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini saya akan di sini ya Bapak Ibu, supaya engkelnya sedikit bagus ya. Yang pertama stimulus respon, yaitu ada realitas kebutuhan kita sama ya. Terkait dengan kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya Ibu. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal di dalam teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak ada egoisme di dalam diri kita. Yang ada nilai-nilai demokratis seperti halnya filosofi dari Merdeka Belajar itu sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kita mungkin seperti itu. Tapi di dalam teori ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika seseorang atau anak didik kita melakukan hal pasti ada tujuannya, ada latar belakangnya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain.
nilai-nilai demokratis lah gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan yang ada. Ternyata tapi di satu sisi kontrolnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Next, dua. Nah ini kita masuk ke nilai-nilai disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin dari yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, ini yang menarik ya pernyataan ini Bapak Ibu. Mungkin kita di kelas sering ya ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu langsung menjudgment bahwa anak tersebut langsung kita kasih hukuman atau reward. Mungkin ada pengalamannya dari Bapak Ibu ketika ada siswa yang melakukan kesalahan. Ada tidak contoh-contohnya di kelas? Seringnya apa nih anak-anak melakukan kesalahan? Misalnya tidak membawa buku paket atau terlambat dan sebagainya. Nah ketika itu terjadi apa yang Bapak Ibu lakukan? Mungkin bisa ada yang bisa sharing? Mungkin Pak Komar atau Pak Ibu? Silakan. Contoh ya anak-anak yang di kelas seperti apa kita melakukan pelanggaran. Dan kita responnya seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Didi. Kalau boleh berbagi pengalaman, mungkin kalau penanganan anak yang di kelas itu beragam ya. Kebetulan mungkin saya juga wali kelas gitu. Penanganan anak yang nakal itu kalau kita menggunakan cara yang konvensional seperti dipukul, terus memarahi ataupun tanda kutip dipukul, sekarang sudah tidak relevan juga ya. Kita harus mencari cara lain, mencari opsi lain. Kita harus bisa menghadapi anak secara personal. Kita tanya apa alasannya melakukan kesalahan tersebut, dan kemudian kita juga tidak berhak menentukan dia bersalah atau tidak. Kita harus merangkul mereka. Mereka itu hanya butuh bimbingan, butuh pengarahan. Kalau kita bisa mengarahkan mereka menjadi lebih baik, kenapa kita harus mengarahkan mereka? Kalau pengalaman saya mungkin menangani kelas yang lumayan cukup nakal waktu itu di kelas 8 mungkin. Sering-sering dengar di kelas 8 sering melakukan masalah entah di kelas lah atau misalnya nanti bolos gitu. Tapi saya selalu berusaha untuk mendekati anak-anak, menanyakan sebab kenapa mereka melakukan tersebut, dan setelah menentukan ya wawancara atau semacam pertanyaan saya tanya jawab ke anak-anak, ternyata mereka melakukan itu tidak rela gitu, ada alasannya, ada alasan tersendiri, dan kita sebagai guru harusnya memberikan ruang kepada mereka untuk bercerita, memberikan mereka tempat yang nyaman untuk berbagi. Kita kan sebagai guru, sebagai orang tua mereka juga di sini. Mungkin seperti itu Pak, jadi kita harus lebih bisa menggunakan anak secara personal. Sekarang untuk Pak Saiful ya yang sedang menceritakan pengalamannya di kelas ketika ada anak yang melakukan kesalahan, baik untuk kelas, tidak mengerjakan PR atau tidak membawa buku paket, tidak menggunakan atribut secara lengkap dan lain-lainnya. Tadi apa yang Pak sampaikan itu tepat sekali ya Bapak Ibu di zaman sekarang. Pada saat saya pendidikan CIP ternyata ketika kita memberikan hukuman atau reward sebenarnya itu tindakan yang kurang tepat. Tetapi kita harus menelusuri dulu bagaimana sih latar belakangnya anak melakukan hal itu. Ya, karena pengalaman saya juga Bapak Ibu sudah sharing kan sedikit. Di kelas saya kebetulan saya pertama kali jadi walas di kelas 7E di SMP Negeri Pikiran Timur. Itu ternyata ketika saya selidiki ternyata betul ada latar belakang tersendiri. Contoh salah satunya siswa yang bernama A ya. Dia sering tidak mengerjakan soal, dia sering tidak menulis. Ketika saya selidiki lebih dalam, ternyata ada faktor yang paling menjadi beban juga ya menurut saya. Karena pertama anak itu mungkin broken home ya, karena orang tuanya tidak bisa, kemudian juga orang tuanya sibuk ya sebagai single parent untuk mencari nafkah dan sebagainya, sehingga perhatiannya kurang. Sementara dari fisiknya juga anak tersebut memiliki kekurangan dari penglihatannya, sehingga anak itu tidak fokus.
disitulah kita harus memahami latar belakang sehingga kita akan memutuskan bagaimana tindakan selanjutnya. Oke Pak, next kita maju ke slide berikutnya. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Ya, tadi ada nilai disiplin positif, sekarang kita berangkat ke nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kemudian contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama kita sudah melakukan ya tentang bagaimana penanaman nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti mandiri, kreatif, kritis, pengetahuan mulia dan lain sebagainya. Kemudian ini terkait adanya penerapan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, berdasarkan percaya diri dan komitmen. Termasuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan waktunya sedikit kita akan kesibukan. Ini sebenarnya nilai-nilai yang kita sudah lakukan, nilai kebajikan. Yakin saya betul bahwa Pak Komar, Pak Irma dan lain sebagainya punya kesibukan yang luar biasa. Tapi adanya nilai-nilai ini kan saling kolaborasi itu mungkin ya dimanfaatkan untuk mensupport rekan-rekan kita, termasuk saya dan juga Bu AA. Selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, lulus hati, pendengar yang aktif, tidak menekan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Jadi pada kesimpulannya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang bijak di dalam kehidupan kita yang harus kita terapkan. Ya, seperti rendah hati, kemudian juga ada memberikan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri ya, sehingga kita mampu mencapai cita-cita yang kita inginkan. Lanjut Pak. Nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Mungkin satu dua dulu bisa memberikan contoh kebutuhan dasar manusia berdasarkan diagram di slide ya. Kira-kira misalnya kesenangan, apa nih contohnya? Mungkin Pak Kita bisa dapat kesenangan. Kita Omar atau siapa memberikan contohnya dari kesenangan. Contohnya apa? Sebagai dasar dari kebutuhan. Iya. Iya. Silakan juga dapat sekali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dua satu ibu dan satu bapak dari depan yang akan melakukan di seminar tentang penerapan budaya itu bagi bahwa di antara hal yang dibutuhkan para penyelesaian banyak itu anak itu memang sendiri usia mereka itu berhidup. Artinya apa? Ada di usia anak-anak dalam fase kami itu butuh kesenangan, kami butuh hiburan. Maka tugas kita para guru untuk tetap di sisi lain kita memberikan haknya dalam praktek dia sebagai pelajar yang mendapatkan pengajaran yang semestinya. Tetapi di sisi lain kita pun tidak mengabaikan hak dasar si anak juga, karena manusia anak-anak itu sebenarnya mereka butuh permainan, butuh kesenangan. Maka sejatinya barangkali kita juga ada pembelajaran diferensiasi ya. Nah ini juga barangkali kita sejatinya bisa menyisipkan kan pembelajaran kita yang kira-kira tetap bisa seperti unsur kekeluargaan. Tetapi kita juga menyadari bahwa anak-anak jika tidak kita berikan batasan, mereka bisa melakukan hal-hal kesenangannya, tapi dengan cara-cara yang tidak pantas, yang tidak elok. Lebih dari itu kadang-kadang justru ada yang sampai beri kesenangan dia merendahkan orang lain, teman-teman yang lain yang harus tugas kita adalah memberikan harapan. Dan sekali lagi kita berikan haknya sebagai usia mereka saat ini, mereka mendapatkan kesenangan. Di sisi lain kita juga wajib memberikan batasan tabu untuk mana kesenangan yang dia harus dapatkan, yang dia harus dibiarkan, dan yang tidak diberikan sebenarnya untuk tidak melanggar hak hidup orang lain di dalam ini hak teman-temannya. Karena masih ada buku
temannya atau kadang-kadang ya memprank temannya, tapi pranknya tidak dalam pengertian yang positif menunjukkan kecerdasan, tetapi dengan prank-prank yang tidak selayaknya seeloknya, misalnya dengan mengambil alat tulis temannya sampai selesai kegiatan ada yang gitu. Saya pernah kejadian jadi dia mengaturkan bukan hilangkan, dia ganti dengan pensiun tidak pun harus hilang. Itu ada kesenangan yang dia dapatkan, tapi sisi lain kita memberikan batasan bahwa tetap tidak harus merugikan teman-teman yang lainnya. Terima kasih Pak Ibu, saya pikir ini benar-benar bisa disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain. Baik, luar biasa jawaban dari Pak Konang. Tepuk tangan untuk Pak Konang, luar biasa ya. Mereka mengatakan bahwa pesan ini memang membutuhkan kebutuhan dasar, diantaranya kesenangan. Dan memang masa-masanya kalau usia SMP ya, anak itu memang sering yang namanya membutuhkan kesenangan, baik bermain, bermain dan sebagainya ya. Oke, mungkin next Bu A. Ya baik, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini menarik ya Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia biasanya ada 3 unsur yang latar belakanginya. Yang pertama ada motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitupun dengan guru kita Bapak Ibu. Ya, ketika di kelas mereka pasti sebisa mungkin menghindari hukuman, walaupun pada kenyataannya mereka sering melanggar gitu ya. Entah itu tidak membawa atribut dan lain sebagainya. Kemudian biasanya anak-anak akan lebih termotivasi ketika mereka adanya imbalan atau reward. Ya, misalnya kita memberikan reward berupa nominal rupiah ataupun ciki, permen dan lain sebagainya, sehingga mereka itu bangkit motivasinya, gitu ya. Kemudian yang internal ya Bapak Ibu, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi artinya ini sudah mulai terbentuk motivasinya dari diri sendiri. Misalnya, oh saya harus bisa ranking 1, oh saya harus bisa mendapatkan prestasi lomba dan lain sebagainya. Itu sudah mulai muncul dari internalnya. Next mungkin Pak. Nah ini Bapak Ibu, mungkin ini kita sering melakukan ya di ruang kelas, yaitu terkait motivasi perilaku manusia ya. Yang pertama ada hukuman. Nah ini ya indikatornya ya, ataupun yang berkaitan dengan hukuman. Biasanya kita di dalam kelas, hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan fisik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada konsekuensi. Ya biasanya konsekuensi itu tidak berencana, disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap buruk selalu memonitor murid. Ini yang paling tinggi Bapak Ibu ketika kita menerapkan aturan di dalam kelas ataupun keyakinan dan kesepakatan. Yang pertama yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan guru untuk mencari solusi sendiri. Nah ini mungkin Bapak Ibu kita masih dalam tahap hukuman dan konsekuensi, dan mungkin kita masih jarang untuk menerapkan nilai-nilai restitusi. Jadi kalau nilai-nilai restitusi ini benar-benar ada pendapat dari setiap murid, kemudian
kemudian melakukan kesalahan atau pelanggaran. Ya. Next mungkin gua nanti akan menjelaskan lebih jelas lagi ya di slide selanjutnya. Nah ini ada 5 posisi kontrol oleh guru. Yang pertama ada manajer, ada penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah. Kalau penghukum Bapak Ibu mungkin kita sudah tahu ya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita langsung menghukum dengan berdiri, dengan push up dan lain sebagainya. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini ada intervensi mungkin dari kita ketika menginterogasi siswa. Kenapa kamu seperti ini? Padahal itu salah dan sebagainya, gitu kan? Kemudian juga ada memantau. Kita hanya mengamati saja, ya tanpa ada action yang jelas. Kemudian sebagai teman, nah ini boleh meningkat lagi nih sebagai posisi kontrolnya. Sebagai teman apa Bapak Ibu? Mungkin kita lebih dekat, lebih mencoba untuk memahami. Dan yang paling tinggi adalah manajer. Manajer adalah bagaimana kemampuan seorang guru untuk memanage persoalan yang ada pada siswa. Ya, dengan nanti ada penerapan restitusi Bapak Ibu. Ya, mungkin nanti akan dijelaskan lebih dalam. Next one. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu terkait 5 posisi kontrol ini. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan hal apa nih? Apa masih dalam penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau justru manajer? Kira ada yang memberikan contoh? Bu Haji itu mungkin dalam posisi sebagai apa? Biasanya di 5 posisi kontrol ini biasanya Iya. di posisi yang mana setiap bertemu dengan anak-anak? Kita pulang. biasanya ketika ada anak yang bersalah gitu ya, baik itu melakukan tidak mengerjakan PR, atributnya kurang lengkap dan lain sebagainya. Nah biasanya kita di dalam posisi yang mana tuh? Apa penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mungkin Bu Haji bisa sharingnya Bu Haji sedikit. Jika 5 posisi kontrol guru terhadap siswa, mungkin kalau sebagai penghukum saat ini memang sudah sangat tidak tepat ya. Apalagi membuat anak selalu merasa bersalah. Dan sebagai posisi teman pun sepertinya itu hanya situasional saja. Dan saat ini saya mungkin lebih kepada pemantau dan manajer. Di dalam posisi sebagai pemantau, kita memang setiap waktu harus selalu mengamati siswa, membimbing, mengawasi siswa. Disitulah pemantauan yang terjadi, yang dilakukan oleh para pendidik terhadap siswa. Karena memang siswa itu saat ini selalu inginnya merasa bebas, merdeka, berperilaku apa saja semaunya. Nah, jika kita melihat hal itu, sebagai pemantau harus segera memberitahukan bahwa perbuatan-perbuatan itu tidak baik. Kita jangan lengah terhadap perilaku siswa. Seperti tadi pun ketika anak-anak asik dengan berbagai lomba, saya memantau keliling sambil sekali-kali pun ayo memotivasi kelas untuk bertanding, berlomba, tapi juga ke belakang. Jangan takutnya kita memantau, mengawasi anak-anak di kelas. Takut sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ternyata ada juga yang kelas 9 nongkrong di kelas 7. Kamu mau ngapain kesini? Kalau mau istirahat di kelasnya masing-masing saja, karena memang perilaku saat ini kan anak-anak sudah banyak sekali terjadi yang kita kadang tidak menyangka. Nah, pemantau di sini mungkin seperti itu bagi saya. Selalu setiap saat berkeliling, memantau, mengawasi, melihat perilaku anak yang terjadi. Kita tidak boleh bertak hanya di ruang guru, kita tidak boleh hanya bertak di tempat dulu kita, tapi kita harus selalu mendekatkan diri kepada anak. Kemudian sebagai manajer juga di situ mengelola setiap kejadian yang menimpa para siswa. Kita tanya apa kesalahannya, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh kita dan juga oleh siswa sebagai pelaku dari disiplin yang negatif yang dia lakukan, yang tidak berdisiplin itu. Jadi ya kita tanya itu, kamu mau apa?
kalau sudah melakukan hal seperti ini. Masa itu menghukum kamu kan tidak mungkin, gitu kan? Walaupun kamu melakukan kesalahan, sanksi itu rasanya hanya memberatkan kamu. Tapi cobalah kamu berusaha apa sekarang yang akan kamu lakukan, karena kamu sudah melakukan itu sebuah kesalahan sebagai pelanggaran disiplin kepada teman-teman yang lain, atau bahkan melanggar aturan dari sekolah. Karena kita tanya dulu, kamu mau ngapain ke depannya? Kamu seharusnya harus bagaimana? Jadi dia bertanya pada diri sendiri, oh iya saya salah ya, oh iya saya berarti ke depannya harus seperti ini dan seperti itu. Jadi membangkitkan kesadaran sendiri bagi anak tersebut dari innernya, dari dalam dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang sering saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya. Pengalaman tidak bohong ya, karena Bu Haji mungkin udah belasan tahun yang mengajar, apa puluhan tahun mungkin ya. Betul sekali ya Bapak Ibu, bahwa ini luar biasa ya, representasi sikap untuk menghadapi murid. Tadi yang diberatkan pada pemantau dan juga manajer ya. Itu luar biasa ya. Ini sharingnya luar biasa. Mungkin kita juga menerapkan ya hal-hal seperti ini di ruang lingkup kelas. Kemudian di sini ada tagar ya terkait 5 posisi kontrol di dalam mengidentifikasi kesalahan ataupun pelanggaran yang dibuat oleh siswa. Jadi ada rel ya, kita akan bagikan dibaca oleh Bapak Ibu sendiri ya. Ini seperti biasa ya, mungkin saya satu poin saja dibacakan. Yang pertama pemukul. Biasanya pemukul ini adanya menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Nah, kita hindari Bapak Ibu karena ini sudah dikerjakan. Kemudian membuat orang bersalah. Nah, biasanya ini ada berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa, kamu kecewa, kenapa kamu seperti itu dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian ada teman. Nah, ini boleh melihat lagi ya posisi untuk menangani persoalan yang dihadapi oleh murid, yaitu membuat alasan-alasan untuk nulisnya. Kira-kira kita bertanya apa alasan belakang dan sebagainya, alasannya apa. Kemudian pemantau, biasanya menghitung dan mengukur. Ya, kita lihat dulu, mengobservasi dulu sikap yang dilakukan oleh murid seperti apa, gitu kan. Kemudian ini yang paling tinggi ya, tahapan itu manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Betul tadi seperti apa yang Bu Haji katakan, bahwa kita harus menelusuri dulu apa latar belakangnya, ya, apa persoalannya. Seperti saya, ya, banyak anak-anak yang broken home, ya, orang tua yang single parent dan lain sebagainya, sehingga membentuk sikap anak di kelas, yaitu sangat berpengaruh di lingkungan baik orang tua dan lingkungan sekitar, ya, begitu. Mungkin next ya. Oke, ini mungkin sudah lanjut ke pembahasan yang akan dibawakan oleh Bu Aminah, ya. Silakan mungkin meneruskan sharingnya terkait budaya positif di ruang lingkup sekolah kita. Maka dipersilakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Yudin yang sudah memaparkan materi yang pertama. Kemudian akan dilanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang kesepakatan kelas dan konsekuensinya. Bapak Ibu, di depan kita sudah terlihat bahwa ada penjelasan apa itu kesepakatan kelas. Di sini adalah menyatakan bahwa tujuan bersama atau standar perilaku antara siswa dan guru dalam lingkungan kelas. Ini adalah artinya maksud dari kesepakatan kelas. Dan kesepakatan ini menetapkan harapan untuk semua orang di kelas untuk mendorong saling menghormati, kerjasama, dan keamanan. Nah, ini adalah kesepakatan kelas yang biasanya kita pada awal-awal itu akan kita buat ya dengan anak-anak. Kesepakatan kelas ini adalah salah satu yang wajib kita terapkan di kelas dalam membentuk suatu organisasi kelas, terutama pada saat awal kelas 1 ya. Aku kelas 2 dan kelas 3 itu organisasi kelasnya itu berbeda-beda atau berganti posisi dengan anak-anak. Dan
di sini disiplin dalam bentuk konsekuensi itu biasanya terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi untuk disiplin ini dalam pembentukan kelas ini tentunya harus ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kita tidak hanya menjas atau membuat suatu kesepakatan kelas menurut kita sendiri sebagai guru, tetapi kita harus meminta pendapat juga kepada anak-anak atau minta pendapat apa sih kesepakatan kelas yang harus ada di kelas ini, sehingga anak-anak pun melakukannya tanpa ada paksaan, karena semua kesepakatan kelas yang dibuat itu berdasarkan surat pendapat dari mereka. Nah, ini adalah manfaat kesepakatan kelas: membantu menciptakan suasana saling menghormati di dalam kelas, menetapkan ekspektasi komunikasi yang jelas antara guru dan siswa, mendorong hubungan yang positif antara guru dan siswa, dan membantu mencegah kebingungan atau kesalahpahaman dengan menggunakan aturan dan cara yang diikuti oleh semua orang. Jadi, dengan ada kesepakatan kelas ini, warga sekolah atau warga di kelas kita itu antara guru dan murid itu tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman. Kalau ada anak-anak atau salah satu yang melanggar konsekuensi kesepakatan kelas tersebut, mungkin kita baru mulai lagi mengingatkan apa kesepakatan kelas yang telah kita buat. Nah, kalau sudah ada, jadi anak-anak akan oh ini kesepakatan kelasnya tetap dalam disiplin, tetap dalam mengerjakan tugas. Nah, ini adalah untuk mencegah kebingungan. Manfaat dari kesepakatan kelas. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kesepakatan kelas, yaitu diskusi, minta kembali dari siswa, terus dorongan partisipasi aktif, terus mulaikan surat pendapat, buat disiplin bersama dan tempelkan dan hidup secara teratur. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat kesepakatan kelas di sekolah kita ya. Biasanya Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas seperti apa nih? Saya mau minta pendapatnya dulu nih dari Bu Rizka mungkin, atau dari Bu Asri. Kesepakatan kelas yang sudah mungkin udah ditempel-tempel di kelas. Kesepakatan kelas itu seperti peraturan ya, tapi yang dibuat bersama-sama dengan anak-anak. Sudah membuat, Bu Nur? Sudah. Nah, di antara kesepakatan kelas itu apa saja yang Bu Asri buat dengan anak-anak? Ya. Terutama yang saya katakan itu tentang kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Kebersihan kelas. Mungkin kalau ini bisa aja ada sistem juga. Nah, cuma sebenarnya juga ada kesepakatan antara saya dan anak-anak. Tidak ada yang buat. Selain kebersihan, kalau ada anak yang telat atau masuk gimana? Atau mungkin tidak masuk, itu biasanya kesepakatannya apa yang harus dibuat dengan anak-anak? Misal nih Bu Asri menanyakan kepada anak-anak, jika ada yang tidak masuk, apa yang harus kalian lakukan? Seperti itu nggak? Ada. Ya, itu Yang minimal memberikan informasi ke kelas atau kalau enggak ke pengurus kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Asri. Berarti dalam kesepakatan kelas di Bu Asri itu, jika ada anak yang tidak masuk kelas sudah disepakati ya, harus memberitahukan ke wali kelas atau ke sekretaris ya, gitu ya Bu Asri ya. Nah, itu Bapak Ibu salah satu kesepakatan kelas yang dibuat di kelas ya. Kemudian, nah ini dokumentasi kegiatan kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas. Ini dilakukan di awal semester ya Bapak Ibu. Jadi kita kurang dulu dengan anak-anak seperti yang tadi ada alurnya, bahwa dalam bentuk kesepakatan kelas itu semua anak-anak murid di kelas itu dimintai pendapatnya ya. Karena setiap pendapat anak itu yang akan kita sepakati dalam sebuah MOU misalnya ya, sebuah apa yang sebenarnya akan kita cetak untuk mengingatkan kepada mereka bahwa ini loh selama setahun ini kesepakatan kelas kita yang akan kita buat. Ini salah satunya kegiatan. Nah, ini adalah tentang restitusi dan uang ini nanti akan dibagikan. Nah,
seperti yang Bu Asri bilang tadi bahwa jika ada anak yang tidak mengepel atau tidak melakukan tugas sipil ya, salah satunya mungkin ada sebelumnya ditanya kepada anak-anak konsekuensinya apa. Nah, tentu sebelumnya kita memberikan konsekuensi seperti hukuman ya atau denda ya. Nah, alangkah baiknya kita merevisi atau merubah gaya kita memberikan suatu hukuman dengan cara tiga restitusi ya. Ini tiga restitusi ini adalah guru berperan sebagai manajer akan menyelesaikan masalah. Nah, di dalam tiga restitusi ini ada tahapan-tahapan yang akan membuat anak-anak itu tidak membuat lagi kesalahan. Kita bisa menerapkan tentang kestabilan identitas, validasi kebutuhan atau menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini menstabilkan identitas artinya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Nah, kata-kata ini biasanya Bapak Ibu untuk menerapkan segitiga restitusi kepada anak yang bermasalah itu ada 3 tahapan. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Di sini ada contoh-contoh kata-kata yang bisa kita ungkapkan atau tanyakan kepada anak-anak, yaitu seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ini kata-kata ini bisa kita ungkapkan kepada anak-anak pada saat menstabilkan identitas. Kemudian politika tindakan yang salah ini menanyakan ya perilaku upaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya nih kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa kita ajukan kepada anak-anak dalam politika tindakan yang salah. Atau yang ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, ini kalimat-kalimat yang bisa diterapkan kepada anak dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nah, ini adalah sesi terakhir dalam segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Masalah apa, keyakinan apa yang sudah kita buat? Ini ditanyakan lagi agar mengingatkan kepada siswa kita bahwa ada salah satu keyakinan yang dilanggar oleh siswa tersebut. Nah, ini adalah video tadi bisa di-play coba. Salah satu contoh menerapkan segitiga restitusi. Suaranya tidak ada ya Pak Ibu? Iya. Ini jadi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan. Nah, itu beda nggak apa-apa tadi nggak ada sebenarnya. Oke, nah sekarang kita mempraktekkan Bapak Ibu. Saya memohon kepada Bapak Ibu untuk agar kesepakatan kelas di sekolah kita sama persepsi atau sesuai dengan alur yang ada di materi saya ini. Saya ingin mempraktekkan satu kegiatan kesepakatan kelas di mana Bapak Ibu di sini bertindak seperti murid ya. Anggap aja murid ya. Nah, kira-kira peraturan kelas apa yang akan dibuat di kelas ya, yang akan diterapkan di kelas. Misalnya nih, saya ada contoh peraturan kelas, misalnya masuk kelas tepat waktu ya, terus mengerjakan tugas. Nah, itu biasanya ini terserah Bapak Ibu ya, sesuai versinya atau keinginan Bapak Ibu bagaimana kesempatan kelas tersebut dibuat. Nah, kemudian peraturan kelas tersebut dibuat kalimat positif ya. Misalnya kalau masuk kelas tepat waktu, kalimat positifnya apa sih? Ayo jadi yang pertama di kelas. Nah, itu kalimat positifnya ya. Nah, ini coba sekarang kita praktekkan ya. Kita intinya dulu nih, Pak Diri bisa dibagikan post-itnya. Membuat kesepakatan kelas berapa nih Pak Komar? Kalau saya
menuliskan kira-kira peraturan atau kesepakatan kelas apa yang akan diterapkan di kelasnya masing-masing. Mungkin di sini udah ada wali kelas ya. Nah itu wali kelas tuh wajib loh membuat kesepakatan kelas agar anak-anak itu mengingat kalau udah ada kesepakatan kelas berarti kita bisa gampang untuk mengingatkan kalau ada siswa yang melanggar ya. Nah itu silakan Mas Nurdin. Ya, nih sebagai ibu-ibu wali kelas nih, yang pasti sudah merencanakan kesepakatan kelas yang cocok untuk diterapkan di kelas nih. Setelah membuat kesepakatan kelas, misalnya nih masuk kelas tepat waktu. Nah itu Bapak Ibu dibuat kalau masuk kelas tepat waktu itu kan kayaknya kalimatnya gimana ya Pak Umar? Kalimatnya kurang tepat ya atau terlalu kasar atau gimana ya? Ya seperti peraturan. Nah kita mau berubah untuk menjadi kesepakatan yang menjadi keyakinan ya. Untuk menjadi keyakinan berarti kalimatnya diganti menjadi kalimat positif ya. Oke, makasih Bu. Kalau untuk kegiatan kelas terkait kebersihan, saya membuat kalimat menjadi kelas yang estetik, bersih dan keren. Estetik itu letaknya rapi, kelasnya rapi, terus juga bersih, gitu. Tanpa ada kalimat menyuruh, anak pasti suka estetik. Apalagi sekarang kan serba TikTok apa segala macam, kadang video ini kalau kelasnya pengen bersih, kadang tidak perlu kita suruh, pasti akan ingin sendiri gitu. Menjadi menjaga kebersihan itu bukan sebuah peraturan, tapi keyakinan yang diyakini oleh kita dan diyakini oleh siswa. Seperti itu. Keyakinan yang harus dilakukan sehingga apa yang kalimatnya tadi juga saya tidak. Nah ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang pertama Pak Ebul buat ini adalah menjadi kelas yang estetik, bersih dan keren. Nah ini adalah kalau kalimat biasanya itu jaga kebersihan atau wajib mengerjakan piket gitu ya. Nah diganti menjadi kalimat positif menjadi kelas yang estetik, bersih dan keren. Nah kalau sudah ada kalimat ini anak-anak pasti tersugesti, wah berarti kelas ini harus bersih, harus keren tanpa disuruh, karena sudah menjadi keyakinan bahwa kelas itu memang harus bersih ya tanpa disuruh-suruh. Nah itu adalah salah satu kalimat positif menjadi keyakinan kelas sehingga anak-anak melakukannya tanpa paksaan. Nah coba dari Pak Omar. Ya silakan. Saya akan menuliskan dua Bu. Yang pertama sama dengan Apple tadi kebersihan. Ini kan udah untuk kebersihan saya menulis Ibu. Yang pertama untuk kebersihan. Kami berkomitmen membuang sampah pada tempatnya. Itu satu Bu. Yang kedua, sebagai petugas piket, kami
Hadir akan menjalankan tugas dengan tidak gembira. Itu dua Bu, dan kepentingan terus untuk satu lagi dan tentang disiplin masuk bukan tulis. Ayo hadir tepat waktu atau hadir tepat waktu, yes, lah itu berikan terus terus. Baru itu Bu, baru dua Bu, ya Bu, makasih Bu. Oke, baik. Nak Komar. Terima kasih atas berarti dari kesepakatan kelas yang dibuat Nak Komar ini ya, bahwa surat pendapatnya bahwa ini untuk mengingatkan bahwa piket itu harus dikerjakan. Kalimat positifnya adalah para petugas piket berkomitmen dalam tugas atau setiap siswa berkomitmen membuang sampah pada tempatnya. Nah itu temanya adalah membuat kesepakatan kelas dalam kebersihan kelas. Oke, terima kasih Nak Komar. Ya. Oke, mungkin ada dari Nak Pipi, kesepakatan kelas apa yang dibuat sebagai wali kelas tentunya ya. Ya, ya silakan. Yang pertama yang sudah tadi saya sebutkan, yang pertama tentang kedatangan siswa atau kehadiran. Yang pertama adalah mari kita datang lebih awal. Untuk yang kedua tentang kebersihan, kenyamanan kelas dan ketertiban kelas lebih di satu kalimatkan. Jadi ayo kita buat kelas menjadi bersih, nyaman dan tentram. Itu saja ya. Oke, boleh dilihat ya. Ya, jadi tadi ada tiga poin yang disatukan itu dalam bentuk apa? Dalam satu kalimat. Ya, tadi bersih, nyaman, tentram itu maksudnya tidak ada keributan atau huru-hara di kelas, jadi tentram. Oh, oke. Baik. Jadi kita untuk disiplin. Oke, tepuk tangan untuk disiplin. Nah, ini. Jadi ayo kita buat kelas menjadi bersih, nyaman dan tentram. Ini salah satu kalimat positif yang diterapkan oleh diri di kelasnya tersebut. Oke, dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Pak Nurdin? Ya, ayo silakan. Depan Bu, depan ngomong Bu. Ada anak baru, Bu. Di sini saya menerapkan untuk mengajak. Ini ujiannya Bu. Ayo, nah ini bunyinya kurang lebih, ayo kita belajar dengan baik dan benar untuk masa depan. Disiplin, lebih ke disiplin. Nah, ini berarti lebih ke disiplin ya. Ayo kita belajar dengan baik dan benar untuk masa depan. Berarti memfokuskan kepada anak-anak untuk rajin sekolah ya, rajin belajar, maksudnya rajin juga ya. Ya semuanya ke bawah ini. Bu, Erin juga katanya udah punya. Oleh oke. Mana yang dapatnya Erin? Mana Erin? Kenapa itu jangan makan dulu? Tidak menggunakan HP di saat jam pelajaran. HP bisa mengganggu kalau digunakan untuk bermain game online. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, iya. Oke. Tapi katanya tadi juga boleh pakai kata tidak, Ibu. Jangan bilang. Ya. Jangan negatif. Ya. Di sini ada kata tidak ya berarti Ada diganti. harus positif. Kita kembali kalau positifnya, mana yang bisa tidur kalau digunakan untuk bermain game. Ya manfaatkan untuk manfaatkan untuk belajar saja. Nah itu kalimat positifnya. Mungkin Bu, pakai HP sepenuhnya. Nah boleh itu lebih suka. Ya. Itu nah itu Nggak boleh. ya. Tapi kesepakatan kita mainin pakai. Kita pakai aja. Kita main. Ya. Kita pakai dia, tapi sepenuhnya. Kalau menggunakan HP berarti ke dalam kedisiplinan ya. Nah itu memang ini kalimat ini wajib nih dicantumkan dalam kesepakatan kelas sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah
Jadi ada himbauan bahwa jangan menggunakan HP pada saat pelajaran. HP-nya itu digunakan boleh saat pelajaran, tetapi untuk belajar, bukan untuk chatting atau apalagi main game ya. Nah itu mengingatkan kepada anak-anak. Ya. Ya kan anak-anak seperti status story. Nah itu nggak boleh tuh megang HP, bikin status WA lah itu kalau ketahuan ya mungkin. Nah untuk anak yang melanggar ya, melanggar tentunya biasanya kita kan ngasih konsekuensi ya, ngasih hukuman. Nah bagaimana kalau sekarang kita ubah hukuman itu menjadi yang hukuman itu artinya kita menerapkan segitiga restitusi seperti yang Bu Haji bilang tadi, mengembalikan kembali kepada anak-anak apa yang harus dilakukan untuk tidak mengulang kesalahan tersebut. Nah di sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi kita tidak lagi kalau ada anak yang membawa HP menggunakan HP di kelas, kita hukum HP-nya disita atau HP-nya kita sita sampai 2 minggu atau sebulan. Nah itu kayaknya nggak efektif, mungkin akan diulang lagi kalau sudah lewat dari waktu yang kita tentukan. Tetapi kalau kita memberikan segitiga restitusi menanyakan kepada dia kenapa menggunakan HP di saat waktu belajar pakai main game atau setelah itu kita menanyakan, nah sekarang apa yang harus kamu lakukan agar tidak menggunakan HP di waktu belajar. Nah itu kita kembalikan lagi solusinya kepada anak tersebut, menanyakan lagi apa yang harus dilakukan agar memang semua yang dilakukan anak tersebut dari hati dia sendiri, solusinya dari dia, keinginannya dari dia. Jadi kita hanya memfasilitasi apa yang harus dilakukan, solusinya apa, sehingga unit tersebut melakukannya dengan senang hati. Nah mungkin dari Pak Omar ada tips nggak untuk melakukan segitiga restitusi di kelas ini agar teman-teman juga menerapkannya pada saat menghadapi seorang anak yang melanggar keyakinan kelas tersebut. Kembali ke pada prinsipnya bagaimana saya tadi juga kan sering kita dengar tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, termasuk anak-anak kita. Sejatinya ketika itu mereka sedang mencari jati diri, maka sering mereka berbuat tindakan kalau tidak salah karena tidak pada aturan. Tugas kita adalah bagaimana mengarahkan supaya apa? Untuk rasa kesalahan bahwa tindakannya itu tidak tepat, tindakannya itu keliru, salah. Lalu sampai muncul kesadaran bahwa dia punya etikat untuk menutup, memperbaiki kesalahan kekurangannya. Gitu. Jadi peran kita pada restitusi itu untuk bagaimana menuntut anak guna dia bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan untuk selanjutnya dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan solusi yang dia bisa lakukan secara sendiri dengan bimbingan kita. Dan kita itu wa'alaikumsalam. Oke, baik. Paparannya tadi sangat bagus sekali ya, membuat kita semakin tercerahkan bagaimana menangani anak-anak yang bermasalah di sekolah kita. Nah untuk lebih jelasnya ini ada lagi biar kita ngomong aja gitu ya, biar lebih yakin seperti apa sih penerapan segitiga restitusi ini. Nah di sini ya akan ada adegan
Jadi Bapak Ibu ini konteksnya ya ketika kita katakan ini Naiful ya, Naiful melakukan tindakan yang dinyatakan salah gitu ya, karena di dalam kelas tertidur pada saat jam pelajaran ya. Pak Epul nih Pak, molor mulu dia pada kelasnya Pak. Iya. Ya baik, ini ya Bapak Ibu ini merupakan simulasi penerapan yang akan kita lakukan ketika menghadapi persoalan-persoalan murid di dalam kelas. Mungkin pertama dari Pak atau Naiful ya. Ini skenario ketika sudah di dalam ruangan lah sebenarnya ya, di ruangan BK. Ya, dulunya saya muridnya Naiful yang sebenarnya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Anak saya itu sudah tahu kenapa Bapak panggil ke ruang BK ini? Tidur di kelas Pak. Nah, saya Bu, si Bapak ngambek. Baik, anak saya itu kenapa kira-kira tidur di kelas? Kadang Pak, malam Pak. Ngantuk Pak. Iya, begadang katanya ya. Mungkin ada acara bola ya anak saya itu. Iya, Pak. Iya, tim mana yang menurut anak saya itu ini menjadi favorit sehingga rela begadang? Madrid Pak. Real Madrid, memang dia sangat prestasi ya, karena kemarin sudah juara Liga Champions yang ke-16 kali kalau tidak salah, ke-17. Baik, nah Saiful ya, sadar tidak bahwa apa yang Nak Saiful itu kira-kira salah atau tidak? Iya Pak. Kenapa? Iya Pak. Saya tidur di kelas itu perbuatan yang salah Pak. Baik ya, Nak Saiful sendiri sudah sadar akan tindakannya yang salah, karena pada saat pembelajaran Nak Saiful ini melakukan tidur di kelas, padahal di jam pelajaran harus fokus ya Nak Saiful. Baik, kira-kira Nak Saiful keyakinan kelas apa yang Nak Saiful ini mungkin lupa tentang apa nih keyakinan kelasnya? Dan mungkin lupa sehingga terlelap tidur di dalam kelas walaupun di jam pelajaran. Jadi Pak, kita harus selalu semangat dan riang gembira saat belajar Pak. Saya marah tidur Pak. Baik, nah Saiful tadi sudah dipaparkan ya keyakinan kelas bahwa intinya kita harus semangat dalam pembelajaran, baik waktu pembelajaran atau tidak dalam waktu pelajaran, karena di dalam ruang lingkup sekolah ya seharusnya memang kita semangat ya. Baik, Nak Saiful mungkin kedepannya bisa jadi pembelajaran buat Nak Saiful. Orang atau seseorang melakukan kesalahan itu wajar ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan, akan tetapi kedepannya mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi ya. Nak Saiful, itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Nak Saiful boleh ke ruang kelasnya, silakan. Maka jangan diambil Pak Epul. Sekarang yang harus dilakukan itu Iya, baik. Nak Saiful, tadi kan sudah dia nyatakan ya keyakinan kelasnya bahwa Nak Saiful harus semangat, energi semangat dalam hal belajar. Nah kira-kira Nak Saiful tindakan apa nih ke depannya supaya tetap menumbuh rasa semangat itu? Oke Pak, karena mungkin tadi ngantuk, harusnya tadi mungkin saya cuci muka, terus belajar lagi. Kalau misalnya memang ada bola malamnya, saya harus bisa atur jam tidur. Jadi ketika pagi itu tetap bisa ikut belajar Pak sama yang lain gitu. Terus juga saya sadar kalau tidur di kelas itu mungkin tidak mengganggu orang lain, tapi merugikan buat diri saya sendiri. Jadi saya tidak ikut belajar, atau saya tidak fokus dalam belajar. Jadinya saya jadi tidak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran saat itu. Makanya saya mau mencoba mengatur waktu tidur saya supaya saya bisa belajar paginya walaupun belum kelas. Baik, Nah Saiful ini sudah luar biasa, sudah ada niatan untuk memperbaiki ya ke depannya, bahwa kuncinya adalah memilih waktu
ya. Ketika pembelajaran, pada sebelum belajar kita harus tidurnya lebih awal. Yang saya pun memaksakan untuk begadang. Ya, kita harus ingat kata-kata Romai-Rama ya. Begadang jangan begadang kalau tidak ada artinya. Begadang boleh saja kalau ada artinya. Mungkin itu Mbak ya. Anak saya itu kebetulan dapat lebih baik. Ya, terima kasih. Saya pun boleh ke kelasnya. Terima kasih. Jangan tidur dulu, kenapa? Buat Oke Bapak Ibu, setelah melihat simulasi tadi, apa kesimpulannya? Bisa saya ingin menggunakan dari salah satu teman rekan saya Bu Fitri, kesimpulan apa yang sudah Ibu dapatkan dari adik saya? Baik, tadi kita melihat atau ketika ada siswa melakukan pelanggaran dan penanganannya dengan cara restitusi mungkin gini ya, yang tadinya siswa tidak dapat melihat kesalahan dia secara sendiri, secara malunya. Jadi dia dengan cara sedikit dari sedikit ini siswa dapat langsung menyadari apa yang dia lakukan, apa yang telah dia perbuat, bahwa itu akan merugikan pada dirinya sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, itu refleksi dari Bu Fitri ya tentang penerapan segitiga restitusi. Ya, mungkin dari Bu Hadi, refleksinya bagaimana setelah melihat adegan tadi? Kalau melihat adegan yang tadi sih alhamdulillah, ternyata guru bisa menggali siswa penyebab dari dia melanggar aturan kesepakatan kelas tersebut, sehingga dia menyadari apa yang dilakukannya salah. Guru sudah sangat bagus bisa menerapkan diri kepada siswa tersebut dan tidak memberikan sanksi atau hukuman yang membuat dia jerah atau malu, tapi guru sudah bisa menyadarkan siswa tersebut bahwa saya bersalah dan seharusnya saya harus bagaimana, dan saya ternyata memang sudah melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama di dalam kelas tersebut. Itu kemudian memang sangat diharapkan saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksi dari teman-teman tentang segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, alhamdulillah pendapat atau sharing dari teman-teman dari Bapak Ibu saat ini sudah memberikan sebuah wawasan atau pengalaman yang bermakna ya untuk kita semua ya, untuk bisa diterapkan di sekolah kita, di kelas kita masing-masing. Bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas itu yang baik, yang bisa dilakukan oleh anak-anak tanpa ada paksaan. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini, jika mungkin anak-anak yang bermasalah itu bisa mencari solusinya sendiri agar tidak mengulang lagi kesalahan berikutnya. Jadi kita tidak memaksakan dengan memberikan hukuman, tetapi memberikan pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh kamu untuk tidak melakukan itu lagi. Nah, itu salah satu penerapan dari segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Untuk materi hari ini terima kasih sudah berpartisipasi. Untuk pengalamannya, sharingnya sangat menginspirasi sekali, dan saya Aminah dan juga Pak Didin, terima kasih. Mungkin dari Pak Didin akan memberikan kesimpulan atau ulasannya tentang nilai. Baik, terima kasih kepada doa yang sudah memandu dan diskusi dari tentang keyakinan kelas. Jadi kita tadi kesimpulan pada sebuah refleksi yang ada bahwa betul ketika kita menjadi seorang guru, kita harus bisa menanamkan rasa kesadaran ya kepada murid, sehingga murid itu ketika sadar kita akan menjadikan bahwa mereka itu salah. Mereka itu benar-benar ketika disalahkan mereka malah makin terpuruk. Tapi kita harus memupuk kesadaran mereka
sehingga menjadi poin perbaikan ke depannya. Ya, mungkin itu saja kesimpulannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya dipersilakan kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.